DP3A P2KB PMD Balangan gelar praktik dahsyat berbasis pangan lokal untuk atasi stunting. Kemah wisata sukses digelar di Sporapar Balangan dorong kemandirian Pokdarwis. Dinas Kesehatan gandeng FKUB untuk percepatan penurunan stunting di Balangan. Kapolda Kalsel resmikan program bedah rumah dan terima hibah pembangunan gedung dari Pemkab Balangan. Wakil Bupati Balangan ajak buruh tingkatkan kompetensi di peringatan May Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Herlina, berikut betarbangan selengkapnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar kegiatan praktik dapur sehat atasi stunting berbasis pangan lokal di kawasan wisata Al-Fatah Stable, Kecamatan Paringin Selatan, Kamis 22 Mei 2025. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan menggelar kegiatan praktik dapur sehat atasi stunting atau dasat berbasis pangan lokal di kawasan wisata Al-Fatah Stable, Kecamatan Paringin Selatan, Kamis 22 Mei 2025. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan, Munisih menjelaskan kegiatan ini diikuti oleh 24 desa, masing-masing 3 desa dari setiap kecamatan. Karena kemarin sudah mendapatkan ilmu tentang gizi dan lain sebagainya, maka sekarang diimplementasikan dengan cara memasak makanan kudapan yang bergizi, memakai bahan lokal yang ada di Kabupaten Balangan. Ia menambahkan kegiatan ini juga menjadi bentuk kesiapan daerah dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kader-kader kita yang di desa, terutama kader-kader dasar, itu bisa melaksanakan kegiatan di desa masing-masing. Adapun narasumber kegiatan Anissa Fahma menekankan pentingnya program dasar dalam upaya memenuhi angka kecukupan gizi bagi balita dan ibu hamil. Sebagai narasumber, sebagai gizi ini memenuhi kebutuhan angka kecukupan gizi pada makanan yang untuk diserahkan ke balita atau ibu hamil. Jadi berapa porsi yang pas untuk ibu hamil dan balita nantinya. Nanda Yuliarti dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Balangan sukses menyelenggarakan kegiatan kemah wisata bersama Pokdarwis yang berlangsung di kawasan objek wisata Sungai Maranting, Desa Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kamis 22 Mei 2025. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Balangan sukses menyelenggarakan kegiatan kemah wisata bersama kelompok sadar wisata atau Pokdarwis sebagai bagian dari upaya pengembangan potensi pariwisata lokal. Selama 2 hari pelaksanaan kegiatan ini berlangsung di kawasan objek wisata Sungai Maranting, Desa Gunung Batu, Kecamatan Tebing Tinggi, dan ditutup secara resmi oleh PLT Kepala Disporapar Balangan Meldaris De Elva, Kamis 22 Mei 2025. Kemah wisata ini diikuti puluhan anggota Pokdarwis dari berbagai desa wisata di Kabupaten Balangan dan kawasan Banua Anam. Para peserta mendapatkan pelatihan intensif terkait manajemen destinasi, pengembangan atraksi lokal, serta teknik promosi digital melalui platform media sosial. Menurut Melda, kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi tetapi merupakan forum pembelajaran strategis untuk meningkatkan kapasitas para pelaku pariwisata desa. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan lomba kreativitas antar Pokdarwis, seperti lomba cerdas cermat kepariwisataan, simulasi pelayanan wisatawan, dan pentas seni budaya.
Acara ini disambut antusias oleh peserta yang merasa mendapatkan wawasan baru serta memperkuat jejaring antar Pokdarwis. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Karang Bintang dari Desa Ajung, Yayan, mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan bekal praktis dalam pengelolaan wisata desa. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk konkret dukungan pemerintah Kabupaten Balangan terhadap pengembangan desa wisata, sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata berbasis masyarakat. Dengan suksesnya pelaksanaan kemah wisata ini diharapkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku wisata dapat semakin kuat dalam membangun pariwisata Balangan yang inklusif dan berkelanjutan. Muhammad Rifki dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan menggelar pertemuan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Kamis 22 Mei 2025. Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan menggelar pertemuan lintas sektor dengan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Kamis 22 Mei 2025. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Balangan Ainun Faridah menyampaikan keterlibatan FKUB bertujuan agar para tokoh agama dapat ikut mensosialisasikan upaya pencegahan dan penurunan stunting kepada masyarakat. Tujuannya kita mengumpulkan di sini untuk Bapak Ibu itu untuk mendukung program kesehatan yang mana keterkaitannya dengan tokoh-tokoh agama lah yang ada di Kabupaten Balangan seperti agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Nah, jadi melalui forum itu kami harapkan beliau-beliau itu bisa mensosialisasikan kepada masyarakat dalam hal untuk penurunan stunting di Kabupaten Balangan. Ia berharap dengan peran serta tokoh agama sebagai panutan, pesan-pesan tentang pencegahan pernikahan dini dan pentingnya imunisasi lebih mudah diterima dan diimplementasikan di masyarakat. Menanggapi hal ini, Kasih Pendidikan Agama dan Keagamaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Syamsuri Arsyad, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Dinas Kesehatan dalam kegiatan ini. Menurutnya, baik pemerintah pusat, seluruh jajaran pemerintahan hingga masyarakat memiliki peran dalam upaya penurunan stunting. Alhamdulillah, kami sangat apresiasi sekali dengan Dinas Kesehatan dalam rangka untuk kegiatan penurunan stunting ini. Tentunya kami Kemenak itu sangat mendukung, karena di Kementerian Agama juga ada program dalam rangka untuk pembentukan pemerintah pusat itu memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk membantu kegiatan penurunan stunting ini, karena ini bukan hanya untuk Dinas Kesehatan tapi seluruh masyarakat. Jadi pada dasarnya kami sangat mendukung sekali, sehingga mudah-mudahan ke depan betul-betul masyarakat kita khususnya di Kabupaten Balangan ini betul-betul terbukti ada secara signifikan stunting itu betul-betul turun, begitu. Nadia dan juru kamera Fahrina melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Balangan dalam rangka meresmikan program bedah rumah 1000 unit dan menerima hibah pembangunan gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari pemerintah Kabupaten Balangan, Jumat 23 Mei 2025. Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Balangan dalam rangka meresmikan program bedah rumah 1000 unit dan menerima hibah pembangunan gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus dari pemerintah Kabupaten Balangan, Jumat 23 Mei 2025. Acara yang digelar di Mahligai Mayang Maurai Paringin ini turut dihadiri oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta perwakilan penerima manfaat program bedah rumah. Dalam sambutannya, Abdul Hadi mengungkapkan apresiasi atas kehadiran Kapolda serta dukungan berkelanjutan dari institusi Polri dan TNI
terhadap berbagai program sosial di daerah termasuk bedah rumah. Ia menyampaikan bahwa sejak dirinya menjabat sebagai bupati, program bedah rumah terus mengalami peningkatan signifikan. Dimulai dari 100 unit pada 2021 hingga 738 unit pada 2024 dengan target ambisius sebanyak 1.000 unit untuk tahun 2025. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan menyatakan bahwa kehadirannya di Balangan adalah bentuk nyata dukungan Polri terhadap program-program pemerintah daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Saya sengaja datang dari Banjarmasin bersama beberapa pejabat utama ya. Kita melaksanakan silaturahmi dengan Forkopimda, khususnya dengan Pak Bupati. Tadi saya mendengar luar biasa program-program dari beliau, ini patut kita dukung semua programnya. Dan banyak program-program yang menurut saya program yang bisa diunggulkan di tingkat nasional. Dan saya berterima kasih kepada Pak Bupati dari program-program beliau ini melibatkan Polri dan TNI yang ada di Kabupaten Balangan, sehingga kita bisa turut serta berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Balangan. Pada kesempatan tersebut, acara yang juga dirangkai dengan penyerahan hibah tahap pertama dari Pemkab Balangan untuk pembangunan gedung di Treskrim Suspolda Kalsel ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Kegiatan ini menjadi simbol sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan aparat keamanan demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, khususnya dalam bidang hukum dan ketertiban masyarakat. Muhammad Rifki dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap 1 Mei, pemerintah Kabupaten Balangan menggelar kegiatan senam bersama di halaman Gedung Dekranasda atau Eks-Terminal Paringin, Minggu 25 Mei 2025. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh setiap 1 Mei, pemerintah Kabupaten Balangan menggelar kegiatan senam bersama di halaman Gedung Dekranasda atau Eks-Terminal Paringin, Minggu 25 Mei 2025. Kegiatan ini mengusung tema kerja bersama wujudkan pekerja atau buruh yang kompeten sebagai bentuk apresiasi Pemkab Balangan atas kontribusi para pekerja dan buruh dalam pembangunan daerah. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi yang memberikan apresiasi atas semangat positif dan damai dalam peringatan May Day tahun ini. Ia mengingatkan pentingnya peningkatan kompetensi dan keselamatan kerja karena pekerja yang kompeten akan selalu dibutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Balangan pun terus mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja. Wakil Bupati juga berharap kegiatan ini menjadi simbol kebersamaan dan mendorong kerjasama demi kesejahteraan buruh dan keluarganya. Ketua Panitia sekaligus Ketua Serikat Pekerja Mandiri Balangan Kol, Muhammad mengungkapkan bahwa kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan selama 3 tahun terakhir dan mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat. Ia menuturkan bahwa May Day biasanya identik dengan aksi turun ke jalan, namun pihaknya ingin mengubahnya menjadi kegiatan positif yang bisa dinikmati masyarakat umum. Yang menginisiasi ke acara ini, dari mulai pembentukan panitia bidang HI, beliau yang kemudian banyak memberikan arahan-arahan, masukan-masukan, sehingga terlaksananya acara hari ini. Mungkin untuk harapannya, Pak? Harapan kami khususnya untuk May Day ini, jadi ini sebagai bentuk perubahan pola pikir masyarakat tentang apa sih yang disebut dengan May Day, yang biasanya unjuk rasa, kemudian demo, pawai di jalan yang kemudian banyak mengganggu masyarakat. Nah, kami olah sedemikian rupa bersama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan asupan positif tentang bagaimana pelaksanaan May Day. Tapi tidak mengurangi intens kami untuk menyampaikan aspirasi, tapi dengan bentuk yang berbeda, bukan dalam bentuk pawai atau demo. Kami lebih memilih menyampaikan aspirasi atau keluhan-keluhan ke masyarakat maupun pemerintah dalam bentuk diskusi. Kalau untuk perayaan May Day sendiri, kami memang sengaja menyuguhkan dalam bentuk positif yang kemudian bisa dinikmati oleh banyak masyarakat umum. Adapun perwakilan manajemen Balangan Kol Hadir Yadi,
juga menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin antara perusahaan dan 3 serikat pekerja, yakni dari Balangan Coal, PT SIS, dan Puma. Oke, kalau dari kita ya, dari manajemen kita apresiasi ya dengan kegiatan ini, dan kita pasti akan support ya. Tadi sudah dibilang dengan Pak Mu ya bahwa kegiatan-kegiatan positif yang sudah dirangkum oleh 3 ya serikat pekerja dari Balangan Coal, SIS, dengan Puma. Ya, di mana selama ini kita sudah menjalin hubungan antara serikat pekerja dengan perusahaan begitu baik ya, saling mengisi, saling memberi ya, sehingga tercipta tenaga kerja yang produktif ya. Kemudian kita juga selalu memberikan apresiasi pada tenaga kerja yang benar-benar berprestasi. Ya, kedepannya harapan kita akan lebih meriah lagi acara-acara ini. Kita akan support semua kegiatan yang bersifat positif ya, dan selama ini sudah berjalan ya hampir 3 tahun. Sementara itu, perwakilan dari Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan melalui hubungan industrial, Arif Musripin mengucapkan selamat Hari Buruh kepada seluruh pekerja dan berharap suasana kondusif dan harmonis terus terjaga. Saya rasa kami coba mengucapkan selamat Hari Buruh, dan ke depan tetap kondusif, tetap solid, tetap jaga harmonisasinya. M. Andre Maulana dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Herlina dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.